sejumlah 30 orang peserta. Sebagai contohnya ada Agadi, skor pretestnya 52, sedangkan skor postesnya 56. Selanjutnya ada Ali, skor pretestnya 55, sedangkan skor postesnya 58, dan seterusnya. Di sini menggunakan angka terakhir NIM cipta masing-masing. Lalu ada the input data. Yang pertama data PIU. Lalu ada data variable PIU. Yang di bagian itu ada pretest dan posttest. Terus yang di desimalnya pretestnya 2, sedangkan posttestnya 1. Terus di labelnya pretest dan posttest. Di bagian measure-nya pretest hell, sedangkan posttest nominal. Lalu ada hasil output SPSS, uji normalitas. Di sini ada statistika DF, SIG, statistik DF dan SIG. Di sini SIG-nya itu 0,080, sedangkan posttestnya 0,000. Terus yang sebelah sini ada SIG-nya pretest 0,10, sedangkan posttestnya 0,01. Lalu ada uji Wilson Signet Range Test. Di sini ada main-nya 15, sedangkan satu range-nya 435,0. Selanjutnya ada tes statistika. Posttest pretestnya adalah minus 4,730B. Selanjutnya ada hasil dan kesimpulannya. Yang pertama, hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Di sini SIG-nya pretestnya 0,080, sedangkan posttestnya 0,000. Kesimpulannya berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan diperoleh nilai signifikan pada data pretest sebesar 0,080. Karena nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05, maka data pretest dinyatakan distribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa data awal penelitian memiliki penyebaran yang baik dan memenuhi asumsi normalitas. Sementara itu, pada data posttest diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 karena nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka data posttest dinyatakan tidak berdistribusi normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hanya data pretest yang memenuhi asumsi normalitas, sedangkan data posttest tidak memenuhi asumsi normalitas. Oleh karena itu, dalam analisis selanjutnya, peneliti perlu mempertimbangkan penggunaan uji statistika non-parametrik apabila kedua data akan dibandingkan. Lalu ada hasil dan kesimpulan uji Wilson. Hasil kesimpulannya yang pertama ada negatif range atau selisih negatif antara hasil pretest dan posttest adalah 0, baik pada nilai n dan range maupun sum of range. Nilai 0 ini menunjukkan tidak adanya penurunan skor dari pretest ke posttest. Yang kedua adalah pada positive range atau selisih positif.
Rate-nya 14 and kelompok porsi rendahnya 14, sedangkan mean rate-nya 7,60, sum of range-nya 105,5500. Selanjutnya ada kelompok porsi tingginya hanya 16, mean rate-nya 22,50, sedangkan sum of range 360,00. Totalnya ada 30 data. Lalu ada tes statistik. Mean Whitney dulu 00, Wilson-nya 105,00, Z-nya minus 4674, AC sigma-nya 000, XS sigma-nya 00B. Selanjutnya ada hasil dan kesimpulan. Yang pertama ada hasil kesimpulan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Yang pertama itu kelompok porsi rendahnya sigma itu 0,802, sedangkan kelompok porsi tinggi 0,001. Hasil kesimpulannya, hasil uji normalitas Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa data kelompok porsi rendah memiliki nilai signifikan 0,802, yang berarti data berdistribusi normal. Sedangkan kelompok porsi tinggi memiliki nilai signifikan 0,001, sehingga data berdistribusi normal. Oleh karena itu, pengujian dilanjutkan dengan menggunakan uji non-parametrik Mann-Whitney. Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney diperoleh nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok porsi rendah dan kelompok porsi tinggi terhadap skor penjualan chicken. Lalu ada hasil dan kesimpulan uji Mann-Whitney. Kesimpulannya adalah hasil analisis menggunakan uji Mann-Whitney menunjukkan nilai signifikan sebesar lebih kecil dari 0,001 atau lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara kelompok porsi rendah dan kelompok porsi tinggi. Nilai tersebut menandakan bahwa variasi porsi memiliki pengaruh terhadap skor penjualan chicken yang diperoleh masing-masing kelompok. Saya Clara Faustina Putri akan menjelaskan bab 4 tentang uji ANOVA atau uji F. Yang pertama dari data yang kami pakai yaitu data dari penjualan chicken dari 3 lokasi. Yang pertama ada lokasi Purwasari, Rawamerta, serta Karawang Barat dan Karawang Timur. Selanjutnya ini proses input datanya, dan ini hasil output SPSS-nya. Yang pertama ada uji normalitas, tipnya segini. Yang kedua uji homogenitas. Yang ketiga uji F. Output pertama deskriptif, output kedua uji F ANOVA. Selanjutnya output ketiga uji lanjutan perbandingan antar lokasi. Yang keempat uji Kruskal-Wallis, karena data yang kami uji tidak lolos normalitas data. Hasil dan kesimpulan. Hasil dan kesimpulan uji normalitas. Berdasarkan output Shapiro-Wilk diperoleh nilai SIG. Yang pertama dari Purwasari nilai SIG-nya 0,446, dari Rawamerta 0,002, dan dari Karawang Barat dan Timur 0,120. Dapat disimpulkan bahwa tidak semua data berdistribusi normal, sehingga syarat untuk melakukan uji F atau ANOVA tidak terpenuhi.
Oleh karena itu, langkah selanjutnya dilakukan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Hasil dan kesimpulan uji F. Analisis deskriptif. Masing-masing lokasi rata-ratanya sejumlah segini. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, pada rata-rata tingkat penjualan diketahui bahwa lokasi Rawamerta memiliki rata-rata tingkat penjualan tertinggi, yaitu sebesar 108,70 porsi dibandingkan lokasi lainnya. Sementara itu, lokasi Karawang Barat dan Timur memiliki rata-rata tingkat penjualan sebesar 106,80 porsi dan lokasi Purwasari memiliki rata-rata tingkat penjualan yang paling rendah, yaitu sebesar 105,40 porsi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat penjualan pada lokasi Rawamerta cenderung lebih tinggi dibandingkan lokasi Purwasari dan Karawang Barat serta Karawang Timur, meskipun selisih rata-rata penjualan antar lokasi tidak terlalu besar. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat penjualan berdasarkan lokasi. Kemudian ada B, uji homogenitas. Berdasarkan rata, label statistiknya 1,024 dan signya 0,373. Berdasarkan median, label statistik 0,671, signya 0,519. Berdasarkan median dengan DB yang telah disesuaikan 0,671, signya 0,525. Berdasarkan rata-rata yang dipangkas, data outliernya yaitu Leuven statistiknya 0,755 dan signya 0,479. Kesimpulan dari uji homogenitas varian menggunakan uji Leuven diperoleh hasil bahwa baik berdasarkan rata maupun median memiliki signifikansi lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hal itu, maka dapat disimpulkan bahwa varians antara kelompok data adalah homogen atau sama. Dengan demikian telah memenuhi asumsi homogenitas. Selain itu, tidak adanya perbedaan varians yang signifikan antar kelompok. Selanjutnya C, hasil uji F. Sumber keragaman. Leuven statistiknya kosong di tingkat penjualan 3 lokasi. Uji F-nya 0,008 dan signya 0,992. Berdasarkan output uji ANOVA diperoleh nilai sig sebesar 0,992, lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak. Artinya, tidak terdapat perbedaan rata tingkat penjualan yang signifikan pada 3 lokasi. Dengan demikian, penjualan di lokasi Purwasari, Rawamerta, dan Karawang Barat serta Karawang Timur sama atau tidak berbeda secara signifikan. D, hasil uji lanjutan atau perbandingan berganda antar lokasi. Mengingat hasil uji homogenitas bahwa data pada ketiga lokasi itu memiliki varians yang seragam atau homogen, maka uji post hoc atau uji perbandingan antar kelompok menggunakan perbandingan pada uji post hoc kelompok equal variance assume atau lain LSD. Uji Tukir HSD, uji Duncan atau uji Bonferroni. Selanjutnya uji perbandingan berganda pada tingkat penjualan di 3 lokasi. Kesimpulannya, berdasarkan uji perbandingan berganda pada tingkat signifikansi yang berlaku menggunakan LSD, Suki maupun Bonferroni menunjukkan bahwa yang pertama, tingkat penjualan di Purwasari dan Rawamerta adalah sama.
Yang kedua, tingkat penjualan di Purwasari tidak berbeda dengan tingkat penjualan di Karawang Barat atau Karawang Timur. Yang ketiga, tingkat penjualan di Rawamerta tidak berbeda dengan tingkat penjualan di Karawang Barat atau Timur. Dan yang terakhir, tingkat penjualan di Purwasari, Rawamerta, Karawang Barat, dan Karawang Timur tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Yang ketiga, hasil dan kesimpulan uji Kruskal-Wallis. Di sini kita pakai ini karena datanya nggak memenuhi asumsi distribusi normal. A. Analisis deskriptif. Yang pertama, deskriptif sampel. Yang kedua, rata rank sampel tingkat penjualan dan pada masing-masing lokasi. Kesimpulannya, dari kedua tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel yang digunakan pada 3 lokasi sebanyak 30 sampel dengan rata-rata tingkat penjualan 106,97 porsi, kisaran antara 42 sampai dengan 300 porsi, dan standar deviasi sebesar 55,155 porsi. Yang kedua, rank tingkat penjualan. Pada sampel yang paling tinggi adalah di Purwasari, menyusul di Karawang Barat serta Karawang Timur, dan paling rendahnya di Rawamerta. B. Uji Kruskal-Wallis. Untuk membuktikan apakah kesimpulan pada sampel tersebut berlaku, maka diuji menggunakan uji Kruskal-Wallis dengan hasil sebagai berikut. Kesimpulannya, dari tabel di atas nampak bahwa efektif pada uji Kruskal-Wallis sebesar 0,853, lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, HO diterima dan H1 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat pertumbuhan di 3 lokasi yang diuji, sehingga data menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pertumbuhan yang berbeda antar 3 lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Salawifat. Di sini saya akan menjelaskan tentang data bab 6, yaitu analisis regresi linear sederhana. Selanjutnya di sini judul penelitian kelompok saya yaitu pengaruh lama berjualan terhadap tingkat penjualan Cikban bulan Mei 2026. Ini hasil tabel, itu data yang sudah dikumpulkan oleh kelompok saya
variabel lain di luar penelitian, yaitu sebesar 91,1%. Cukup sih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Fitri Tanjung dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan data bab 6 uji asumsi klasik. Yang pertama, judul saya itu pengaruh harga untuk penjualan terhadap tingkat penjualan chicken. Tabel datanya yaitu data hasil observasi harga untuk penjualan dan tingkat penjualan. Lalu di sini ada
Mencari DU batas atas Durbin Watson dan DL bawah Durbin Watson pada tabel Durbin Watson. Caranya, tabel Durbin Watson hanya 30, lalu ini K-nya itu jumlah variabel independen sama dengan 2, DL 1,2837 dan DU-nya 1566. Didapatkan nilai DU sebesar 1609 dan DL-nya sebesar 12.000
wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan data bab 7 analisis regresi linear berganda. Di sini saya dari kelompok 6. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang praktikumnya. Lalu di sini ada pengaruh harga dan lama berjualan terhadap tingkat penjualan chicken di Kecamatan Purwasari, Rawamarta, dan Karawang Barat dan Timur pada bulan Mei 2026. Di sini saya memakai harga X1-nya harga, lalu lama berjualannya X2 dan tingkat penjualannya yaitu Y. Di sini berikut data-data yang sudah saya lampirkan kepada praktikum. Di sini saya memiliki data dengan berjumlah data 30. Lalu di sini ada hasil output SPSS-nya. Yang pertama yaitu ada metode enter. Hasil output SPSS metode enternya yaitu di sini saya memakai variabel entered atau remove pangkat A. Lalu di sini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam analisis regresi linear berganda. Lalu yang di sini ada 2 persamaan regresi linear berganda dengan rumus Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah titik-titik BN XN. Di sini hasil output SPSS-nya memakai dengan koefisien. Lalu di sini ada kotak merah yaitu yang pertama ada model dan B. Yang pertama ada konstan dengan nilai 50.146. Lalu ada harga minus 1,313. Lalu ada berjualan 6.796. Lalu di sini berdasarkan hasil output di atas, maka model persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut. Ada Y sama dengan 50,146 yaitu dari konstan. Rumusnya yaitu A, lalu ada minus 1,313 yaitu X1 yaitu dengan harga, lalu ada tambah 6,796 yaitu X2 yaitu lama berjualan. Untuk membuat persamaan tersebut maka bisa dilihat pada tabel koefisien pada kolom B di unstandardized koefisien, di mana hasilnya adalah A dengan nilai 50,146. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai konstan. Jika variabel harga X1 dan lama berjualan X2 bernilai 0, maka tingkat penjualan Y sudah bernilai 50,146, artinya ada nilai dasar penjualan meskipun tanpa pengaruh kedua variabel tersebut. Lalu di sini ada B1 sama dengan minus 1,313 X1. Kesimpulannya, jadi setiap kenaikan harga sebesar 1 satuan, jadi maka tingkat penjualannya akan turun sebesar 1,313. Ini masuk akal, semakin mahal harga, penjualan cenderung menurun. Lalu ada B2 sama dengan 6,796 X2. Setiap penambahan lama berjualan sebesar 1 satuan, maka tingkat penjualan akan naik sebesar 6,796. Artinya semakin lama berjualan, semakin tinggi penjualannya. Kemungkinan karena sudah punya pelanggan tetap. Perkenalkan, nama saya Clara Priscilla Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda. Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisiensi regresi tersebut signifikan atau tidak. Variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Maka uji hipotesis untuk analisis linear berganda dilakukan pada 2 hubungan, yaitu A. Pengujian hipotesis hubungan parsial. Pengujian parsial X1 terhadap Y, HO, harga tidak berpengaruh signifikansi terhadap tingkat penjualan. Sedangkan HA harga berpengaruh
berpengaruh signifikansi terhadap tingkat penjualan. Selanjutnya, pengujian parsial X2 terhadap Y. HO lama berjualan tidak berpengaruh signifikansi terhadap tingkat penjualan. Lama berjualan berpengaruh signifikansi terhadap tingkat penjualan. Selanjutnya, membandingkan nilai SIG p-value dengan alpha 0,05. Yang pertama ada harga, SIG-nya 656, selanjutnya lama berjualan 113 SIG-nya. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai SIG. Yang berpengaruh itu jika nilai SIG lebih kurang dari alpha 0,05 dan tidak berpengaruh jika nilai signifikansi lebih dari alpha 0,05. Hasil dan kesimpulan. Harga SIG harga tadi kan 0,656, jadi lebih besar dari 0,05. Artinya tidak berpengaruh. Nilai signifikansi harga sebesar 0,656 lebih besar dari alpha 0,05. Maka HO diterima dan H1 ditolak. Artinya variabel harga secara parsial tidak berpengaruh signifikansi terhadap tingkat penjualan. Selanjutnya lama berjualan 0,113, yaitu lebih besar dari 0,05. Artinya tidak berpengaruh. Nilai signifikansi lama berjualan sebesar 0,113 lebih besar dari 0,05. Maka HO-nya diterima dan H1 ditolak. Artinya variabel lama berjualan secara parsial tidak berpengaruh signifikansi terhadap tingkat penjualan. Cut dulu. Selanjutnya membandingkan nilai T hitung dengan tabel atau TA. T-nya ini 405, T lama berjualannya 1638. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T berpengaruh jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel dan tidak berpengaruh jika nilai T hitung lebih kecil dari tabel TA. Cara mencarinya itu dengan rumus ini, DB N dikurangi 2. N-nya itu 30 sesuai data yang kita dapat kemarin saat itulah. Cara mencari T tabel atau TA. Tabel T itu dengan rumus DB sama dengan N dikurangi 2 sama dengan 28. Kenapa N-nya 30? Karena 30 itu dari data yang kita ambil. Selanjutnya digunakan dengan rumus ini, lalu hasilnya ini. Ini regresi kurvanya, kemudian hasil dan kesimpulan. Harganya itu 0,450, yaitu lebih kecil dari 200.000. Gimana bacanya? Hasil dan kesimpulan. Harga minus 0,450 lebih kecil dari 2,04841. Artinya tidak berpengaruh. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis melalui analisis uji T diperoleh nilai T hitung variabel harga sebesar minus 0,450 dan nilai T tabel sebesar 2,04841. Karena nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel harga tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan. Dengan demikian, variabel harga tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penjualan. Lama berjualan 1,638 lebih kecil dari 2,04841. Artinya tidak berpengaruh. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis melalui analisis uji T diperoleh nilai T hitung variabel lama berjualan sebesar 1,638 dan nilai T tabel sebesar 2,04841.
0,4841. Karena nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel lama berjualan tidak berpengaruh signifikansi terhadap tingkat penjualan. Dengan demikian, variabel lama berjualan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penjualan. Selanjutnya, B. Pengujian hipotesis hubungan simultan. Pengujian simultan X1 dan X2 terhadap Y. HO sama dengan variabel harga dan lama berjualan secara bersama tidak berpengaruh terhadap tingkat penjualan. HA variabel harga dan lama berjualan secara bersama berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Selanjutnya adalah membandingkan nilai SIG p-value dengan alpha 0,5. Regressionnya SIG-nya 255. Artinya kriteria keputusan hipotesis nilai SIG berpengaruh jika SIG-nya kurang dari 0,05 dan tidak berpengaruh jika SIG-nya lebih dari 0,05. Hasil dan kesimpulan tidak berpengaruh. Karena nilai SIG-nya tadi 255, jadi SIG-nya nggak berpengaruh karena lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil uji ANOVA diperoleh nilai SIG sebesar 0,255. Nilai tersebut lebih besar dari alfa. Oleh karena itu, HO diterima dan HA ditolak. Dengan demikian, variabel harga dan lama berjualan secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikansi terhadap tingkat penjualan karena nilai signifikansi sebesar 0,255 yang lebih besar dari 0,05. Membandingkan nilai F hitung atau FH dengan F tabel FA. Regressionnya F-nya 1000,1,437. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji F berpengaruh jika F T hitung atau FH lebih besar dari F tabel atau FA. Tidak berpengaruh jika nilai F hitung FH lebih kecil dari F tabel FA. Cara hitungnya itu pakai rumus N kayak tadi sama K. K ini variabel yang kita punya. Dan hasilnya adalah 4,20. Hasil dan kesimpulan. Hasilnya tidak berpengaruh karena nilainya lebih kecil dari 4,20. Berdasarkan hasil pengujian uji F, didapat nilai variabel sebesar 1,437 yang nilainya lebih kecil dari variabel F, yaitu 4,20. Maka HO diterima dan HA ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan variabel harga dan lama berjualan secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikansi terhadap tingkat penjualan. Analisis koefisiensi korelasi simultan, model Sumari M-nya di 310A, sedangkan S-nya 096. Lalu ada analisis koefisiensi korelasi parsial X1-nya X1 atau harga sikon model Sumari M-nya itu 0,80A, sedangkan X-nya 0,06. Lalu ada X2
R sebesar 0,0 nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan tingkat penjualan bersifat positif benar. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan harga cenderung diikuti oleh peningkatan tingkat penjualan. Namun hubungan yang terjadi masih tergolong lemah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa harga memiliki hubungan positif namun lemah dengan tingkat penjualan. Yang kedua ada X2 atau lama berjualan. Berdasarkan hasil analisis koefisiensi korelasi parsial diperoleh nilai koefisiensi korelasi atau X sebesar 0,299. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara lama berjualan dengan tingkat penjualan bersifat positif benar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama berjualan maka tingkat penjualan cenderung meningkat. Meskipun hubungan yang terjadi masih tergolong lemah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lama berjualan memiliki hubungan positif tetapi lemah dengan tingkat penjualan. Perkenalkan, nama saya Anadita Rifat. Di sini saya akan menjelaskan tentang nomor 5 yaitu analisis koefisien determinasi. Nah, ini ada model summary-nya. Memberikan informasi tentang koefisien determinasi, yakni kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel fungsi manajemen dan gaya kepemimpinan secara simultan bersama-sama terhadap kinerja tenaga kependidikan dapat dilihat pada nilai R² yang terdapat pada tabel model summary. Hasil dan kesimpulan R² sama dengan 0,096. Ini 0,096 itu dari hasil output SPSS pada model summary di bagian R², terus menjadi 9,6%. Lalu 100 dikurang 9,6% sama dengan 90,4%. Jadi berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai R² sebesar 0,096 atau 9,6%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel lama berjualan dan harga berpengaruh terhadap tingkat penjualan sebesar 9,6%. Sedangkan 90,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.